Pemirsa, dari Malang, Jawa Timur, viral di media sosial seorang anak mengenakan seragam sekolah dasar bersimbah darah. Nah, anak yang terluka merupakan korban perkelahian sesama siswa SD menggunakan senjata tajam. Foto menggambarkan seorang anak laki-laki yang mengenakan seragam sekolah dasar bersimbah darah akibat luka sayatan beredar di media sosial. Peristiwa ini terjadi di lingkungan sekitar sekolah Madrasah Ibtidaiyah Tegalwaru, Malang, Jawa Timur saat jam pulang sekolah. Korban terluka diduga akibat berkelahi dengan sesama teman sekolahnya. Polisi masih mendalami penggunaan senjata tajam dalam perkelahian tersebut. Menurut informasi, diduga terlapor mengajak berkelahi korban itu namun tidak ditanggapi. Tadi ya sudah ya, ketika korban pergi pelaku mengejar dengan salah satu telepon yaitu membawa cutter. Orang tua korban sudah melapor kejadian ini ke polisi. Polisi pun sudah meminta keterangan sejumlah saksi dan pelapor. Sementara korban sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit namun masih istirahat dan trauma. Saat ini kasus sudah dilimpahkan ke unit perlindungan perempuan dan anak Polres Malang karena korban dan pelaku masih di bawah umur. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansah, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah ruang kelas SDN Baros Mandiri 3 Cimahi, Jawa Barat rusak diterjang angin kencang dan hujan deras. Para murid yang tengah belajar pun berlarian keluar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Murid-murid SD Negeri Baros Mandiri 3 Cimahi, Jawa Barat yang tengah belajar ini langsung berlarian keluar kelas saat hujan deras dan angin kencang menerjang sekolah mereka. Para murid berlindung ke bagian bangunan yang aman. Angin kencang merobohkan pintu kelas dan merusak plafon sekolah. Hujan juga memecahkan jendela di salah satu kelas. Akibat kejadian ini, proses belajar mengajar pun dihentikan. Petugas kebersihan sekolah langsung membersihkan puing-puing bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena murid langsung dievakuasi. Saya udah nyoba itu pintu kalau hujan kan memang pintu saya ganjal, maksudnya takutnya angin gitu. Udah saya ganjal sama meja itu pintu. Ternyata itu si angin besar seperti waduh kalau yang tahu nih Pak. Kayak puting beliung Pak. Akibat peristiwa ini, siswa kelas 1 hingga 6 terpaksa diliburkan. Sementara ruang kelas yang rusak langsung diperbaiki. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Seorang lansia yang sedang berolahraga pagi menjadi korban hipnotis di Durensawit, Jakarta Timur. Akibatnya uang tunai, emas, serta berlian dengan total 170 juta rupiah raib digasak para pelaku. Dari rekaman CCTV, seorang lansia bernama Wijayanti 73 tahun tengah berolahraga pagi seorang diri di Jalan Bambu Ori Raya, Durensawit, Jakarta Timur. Tak lama kemudian datang satu unit mobil putih berisi komplotan pelaku hipnotis yang berjumlah 4 orang. Dengan modus menanyakan alamat, korban diajak berkeliling kota Bekasi menggunakan mobil. Diduga telah dihipnotis, korban bahkan sempat mencairkan deposito di bank hingga mengambil barang-barang berharga lainnya dari dalam rumah. Korban baru tersadar 2 jam kemudian setelah ditegur oleh karyawan minimarket usai diturunkan kawanan pelaku. Udah saya diajak ngobrol, dia cerita. Mungkin di situ saya udah, Ibu, ini nanti Bapak akan memberi Ibu tiap bulan uang untuk diberikan ke anak yatim. Tapi Ibu ada deposito. Saya bilang ada. Ada berapa Bu? Ada ya sekitar 139. Kalau gitu gini Bu, Ibu ada mas-masan juga. Nanti mas-masannya Ibu mau saya ganti dengan punya saya. Punya Ibu akan saya kasihkan souvenir buat keluarga saya di Singapura. Saya dengan mungkin ya udah mulai kena tuh Mas. Hipnotis saya itu. Ikut Mas. Atas kejadian ini korban mengalami kerugian uang tunai dan emas serta berlian dengan total mencapai 170 juta rupiah. Kini korban bersama keluarganya langsung membuat laporan ke Mapores Jakarta Timur. Polisi pun telah melakukan olah tempat kejadian perkara.
Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, aparat Polres Metro Bekasi akan segera menentukan tersangka kasus dugaan perundungan siswa SD di Bekasi, Jawa Barat. Korban kini menderita cacat permanen dan masih dirawat di rumah sakit karena kaki kirinya harus diamputasi akibat dijegal oleh teman sekolahnya. Kasus dugaan perundungan atau bullying yang menimpa korban berinisial F siswa Sekolah Dasar Negeri Jatimulya 09 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat masuk ke tahap penyidikan kepolisian. Peristiwa dugaan perundungan terjadi pada Februari 2023. Dari keterangan pihak sekolah dan polisi, pada saat itu korban hendak membeli makanan di kantin sekolah. Tiba-tiba terduga pelaku menjegal kaki korban hingga korban terjatuh. Akibatnya kaki korban mengalami cedera dan infeksi hingga akhirnya semakin memburuk dan korban pun harus diamputasi. Kuasa hukum korban menyebut telah membuat laporan ke polisi sejak bulan April. Kini aparat Polres Metro Bekasi telah menaikkan status dari tahap penyelidikan ke penyidikan dan akan segera menentukan tersangka kasus ini. Kuasa hukum korban juga meminta adanya penambahan pasal pidana karena korban telah mengalami cacat permanen. Saat ini kita sudah menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Dapat diketahui oleh rekan-rekan semua bahwa setelah naik ke penyidikan tentunya akan kita temukan siapa tersangka daripada perkara tersebut. Di awal itu kan pasal yang dipakai adalah di pasal 80 ya. Di pasal 80 itu dulu karena pelaporannya hanya infeksi saja. Gitu ya. Jadi kan hari ini kan memang sudah kondisinya Dedek Fatir kan sudah diamputasi. Artinya apa? Saya minta untuk nanti pada saat pengajuan ke kejaksaan saya minta untuk ditambah pasalnya karena ini sudah menimbulkan cacat permanen. Sebelumnya pihak SD Negeri 09 Swadaya Jatimulya menyebut peristiwa yang menimpa F bukanlah aksi perundungan, melainkan terjadi saat korban dan terduga pelaku sedang bermain. Tidak ada perundungan, sama sekali tidak ada, dan kami prosesnya sudah ke hukum ya, jadi kami sedang menunggu proses hukum selanjutnya. Peristiwa itu ya mereka jajan, bercanda-bercanda, nah tanpa sengaja tuh selengkatan kaki, jatuh. Kini seluruh pihak akan menunggu hasil penyidikan aparat kepolisian. Sementara kuasa hukum korban berharap korban mendapat keadilan dan kompensasi yang setimpal. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Anis melaporkan. Pemirsa, korban tewas akibat miras oplosan di Subang, Jawa Barat bertambah menjadi 13 orang. Sementara 4 orang dalam kondisi kritis masih dalam penanganan di RSUD Subang. Korban tewas miras oplosan pada acara pernikahan di Subang, Jawa Barat bertambah menjadi 13 orang. Satu korban kembali meninggal dunia pada Selasa dini hari di RSUD Subang. Korban meninggal bernama Arif, 24 tahun, warga Jalan Cagak, Subang. Korban masuk RSUD Subang pada Senin sore dengan gejala sesak nafas hingga gagal nafas hingga meninggal dunia. Selain korban tewas bertambah menjadi 13 orang, warga yang dirawat akibat miras oplosan di RSUD Subang masih ada 4 orang. Sementara 2 pelaku pemilik warung yang juga pelaku pengoplos miras sudah ditangkap oleh polisi di wilayah Bandung Barat. Jumlah korban di angka 13 orang, mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Sementara kita mengamankan pada saat di TKP itu ada alkohol, bahkan alkohol murni, terus juga ada pewarna dan suplemen. Mungkin itu menjadi campuran minum oplosan itu. Sebelumnya, pesta miras merenggut korban jiwa pada pesta acara pernikahan di Sagala Herang, Subang, Jawa Barat pada hari Minggu kemarin. 5 orang tewas pada hari Minggu dan 4 orang lainnya tewas di hari Senin. Kini, jumlah korban tewas akibat miras itu menjadi 13 orang. Dari Subang, Jawa Barat, iNews melaporkan. Mendekati akhir musim kemarau, harga cabai per kilogram tembus Rp150.000 per kilogram. Informasinya akan hadir usai jeda.